Menjadi kesayangan yang patuh. Bab 445. Carson memeluk Rila kecil, menyuruhnya menatap matanya, dan berkata dengan sangat serius. "Rila, kau tahu tidak apa yang baru saja kau ucapkan tadi?" Walaupun Carson selalu memanjakan anak perempuannya ini, tapi ketika ia berbuat kesalahan dan harus diberi pengertian, ia juga akan memberikan pengertian pada anaknya. Apalagi masalah ini sangatlah penting. Mereka semua tak tahu dalam hati Rila kecil, ternyata ia tak pernah menganggap Arila sebagai ibu kandungnya. Rila kecil masih mengira ibu kandungnya sudah di atas surga, dan Carson sebagai ayah harus bertanggung jawab, karena ia tak pernah memikirkannya matang-matang. Rila kecil mengangkat tangan kecilnya, menyeka air matanya, dan berkata dengan sedih, "Rila mau ibu kandungku." "Rila, orang yang duduk di depanmu inilah ibumu. Dialah yang sudah bersusah payah mengandungmu dan melahirkanmu. Kalau tidak ada dia, juga tidak akan ada kamu. Nyawamu ya dia yang memberikannya untukmu. Kenapa kau berbicara kata-kata seperti ini dan membuat ibu sedih?" Kata Carson memandang Rila kecil, dan dengan sabar menjelaskan padanya, harus membuatnya mengerti logika ini. Rila kecil terisak dan berkata, "Ibu Rila terbang di atas langit. Dia bukan ibuku." Dalam ingatan Rila kecil yang masih terbatas, hal yang paling mengesankan adalah ibunya masih terbang di langit, terbang sampai ke tempat yang tinggi sekali. Rila kecil masih sangat kecil. Ada hal yang ia tak bisa ingat, tapi ada hal juga yang ia mengingatnya sangat tajam. Dia ingat perkataan tantenya kalau ibunya sedang terbang di langit, dan ia pasti masih mengingat lagi perkataan-perkataan lain yang diucapkan oleh orang lain. Dia bisa mengingat satu kalimat yang diucapkan kakak Aling. Kalau ibunya ini bukan ibu kandungnya, dan ibu palsu ini bisa merebut cinta ayahnya darinya, lalu merampas banyak barang lagi darinya. Ibunya sekarang adalah kakak yang menyamar dan menggantikan posisi ibunya, dan sebenarnya bukanlah ibu Rila. Dan Rila kecil selalu mengingat ucapan ini. Tapi ibu ini sangat baik padanya. Dan saking baiknya sampai mungkin ia tak tahu kalau ibu palsu ini bisa merebut ayahnya. Tapi Rila kecil masih rela membiarkan ia menjadi ibunya. Dan banyak hal kecil lainnya yang Rila kecil tak peduli dengannya. Karena kalau barang-barang itu tak ada lagi, ayah akan membelikan untuknya lagi. Yang ia takutkan hanyalah ibu palsunya ini merebut ayahnya. Dia hanya punya seorang ayah. Kalau direbut, bagaimana dengannya? Carson menaikkan alisnya dan bertanya, "Siapa yang memberitahu padamu kalau ibumu terbang di langit?" Mendengar Carson bertanya pada Rila kecil, Epa mengerutkan lehernya dan tak sadar mendekat ke dekapan Darwin. Kalau sampai kakaknya yang kaku ini marah, ia masih mendapat tempat persembunyian. Dan sekalinya melihat sikap Epa, Darwin segera menyadari bahwa Epa merasa ini sudah gawat. Lalu Darwin memberi tanda pada Epa, dan keduanya menyelinap pergi. Mereka berdua dibanding siapapun juga lebih terbuka pemikirannya. Dalam hal mendidik anak ini, kalau mereka di sana hanya akan menambah keributan saja. Dan menghilang dari mereka lebih cepat juga lebih baik dan mengurangi masalah. "Rila, cepat minta maaf pada ibu. Dan katakan kalau kau sudah bersalah." Ibu Carson tak tega melihat cucunya menderita. Dan ia ingin muncul menjadi penengah. "Bu, masalah ini kalian tak perlu mengurusnya." Baru saja ucapan Carson terucap, dan saat itu ayah Carson baru mau membantu cucunya ini dan mau membuka mulutnya, tapi tak jadi dan menutup kembali mulutnya.
Carson berkata dengan sangat tegas. "Oh Rila." Ketika ayahnya mulai galak padanya, Rila kecil pun sedih dan menangis terseduh-seduh. "Ayah jahat. Rila tidak mau ayah." Dari kecil sampai besar, ayah tak pernah berbicara sekeras ini padanya. Dan ayahnya segalak ini padanya sekarang. Pasti ayahnya tak cinta lagi padanya. Dia sedih sekali. Tak punya ibu dan sekarang bahkan ayahnya pun tak cinta lagi padanya. Semakin dia berpikir, Rila kecil semakin merasa sedih tak karuan. Air mata yang besar-besar seperti mutiara yang terlepas dari benangnya bertaburan. Kesedihannya seperti orang yang dibuang dari seluruh dunia. Carson terdiam dan berkata dengan tegas, "Baiklah, kalau kau tak mau ayah lagi, lalu siapa yang kau mau?" "Rila mau Abang Hansel." Rila kecil menyeka air matanya. Dia sangat sedih dan menangis. Carson berkata, "Baiklah, kau mau Abang Hansel kan? Mulai dari sekarang, kalau kau tak tahu di mana letak kesalahanmu, kau tak akan bisa bertemu dengan Abang Hansel." "Carson!" Rila menarik Carson dan berbisik pelan. "Kau jangan menakuti anak itu." Carson menjawab, "Dia sudah berumur 4 tahun. Ibu kandungnya sendiri pun ia tak bisa mengenali. Dan dia juga bilang tak mau ayahnya. Sebagai ayahnya, aku juga sangat menyesal." "Kakek, nenek." Rila kecil menangis dan berjalan ke sana. Baru saja ia turun dari kursi, Carson sudah mengangkatnya dan mendudukkannya lagi. "Hari ini siapapun tak bisa melindungimu." "Rila tak mau ayah, tak mau ayah." Rila kecil berteriak dan menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Melihat Rila kecil menangis begitu terseduh-seduh, Rila juga tak tega. Lalu dia memeluk Rila kecil di dekapannya, mencium wajah Rila kecil yang penuh dengan air mata. "Sudah ya, jangan menangis lagi Rila. Kau tak mau ibu juga tak apa. Kau tak mau ke sekolah, kita tak usah pergi juga tak apa ya. Asalkan Rila senang." Rila tak ingin lagi memaksa anaknya dari kecil harus lebih hebat dari orang lain. Dia hanya ingin anaknya tumbuh besar dengan bahagia, melewati hari-hari dengan riang. "Ayah tak suka Rila lagi. Rila juga tak mau ayah." Rila kecil menangis terus-menerus. Tubuhnya yang kecil itu terus meronta-ronta. Rila memegang kepalanya dan dengan lembut berkata, "Rila anak kesayangan ayah dan kesayangan kita semua. Kita pun bahkan belum sempat mencintaimu sebanyak itu. Bagaimana mungkin kita tak menginginkanmu?" "Iya betul, Rila selamanya akan jadi kesayangan kami semua. Kakek dan nenek juga sayang padamu." Ibu Carson berjalan ke arah Rila kecil dan memastikan bahwa ia akan selalu mendukung Rila kecil. Carson tak berdaya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sini, Rila, ke pelukan ayah." Pada akhirnya hatinya pun tetap lembut dan tak tega melihat anaknya sedih. Lebih baik dia mengalah saja. "Peluk ayah," Rila menjawab. Carson memeluk Rila kecil, mengambil tisu dan dengan lembut menyeka air matanya, lalu berkata, "Rila, kau anak ayah. Ayah tak mungkin tak cinta padamu." Rila kecil memanyunkan bibirnya. "Apa ayah masih sayang Rila?" "Tentu saja ayah sayang Rila." Lalu Carson mengelus-ngelus rambutnya dan berbisik lagi padanya, "Coba kau lihat, ayah hanya bilang seperti itu saja. Kau sudah sedih dan menangis terseduh-seduh. Coba kau pikir lagi, ketika kau bilang kau tak mau ibu dan ayah, seberapa sedihnya perasaan ayah dan ibu pada saat itu." "Ayah, Rila masih tetap mau ayah."
Lalu Rila menyelusupkan kepalanya ke pelukan ayahnya dan mengelap air mata serta ingusnya ke baju ayahnya. Carson menjawab lagi. "Rila, ucapan ayah yang tadi, apa kau sudah mengerti?" Rila kecil mengangguk. Ia mendengar ayahnya berbicara seperti ini. Sepertinya ia mulai paham sedikit. Lalu desak Carson sekali lagi. "Coba kau bilang pada ayah, apa yang sudah kau mengerti?" Ibu adalah ibu kandung Rila. Ayah adalah ayah Rila. Rila tak boleh membiarkan ayah dan ibu sedih. Jawab Rila sambil mengeluarkan kepalanya dan mendongak, melihat ibu yang ada di sebelahnya. Lalu tiba-tiba ada sedikit rasa sungkan padanya. Ibu, Rila akan taat dan menjadi anak yang patuh. Dia sudah mengerti. Ibunya benar ibu kandungnya, dan selanjutnya tak akan membuat ibunya sedih lagi. "Ya, jadi kita berdamai saja." Arila bergegas ke sana dan memeluk mereka berdua. Dia percaya, setelah adanya kejadian drama seperti ini, perasaan antara ibu dan anak pasti akan lebih baik lagi ke depannya.